Shalom, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara semua? Saya percaya bila kita beserta dengan Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, dimanapun level kehidupan saudara, saya percaya selalu ada perkataan dalam mulut kita, dalam kehidupan kita bahwa selalu luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan memulai ibadah kita akan berdoa. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah El Shaddai, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah raya GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk kita sama-sama berdoa. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Yesus. Kami bisa bangun di pagi hari ini dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, dengan kesegaran, dengan apapun sukacita Tuhan Yesus yang berasal daripadamu ya Bapa. Dan kami percaya kalau kami bisa mengikuti ibadah di pagi hari ini, itu semua karena anugerah, karena perkenananmu ya Bapa yang tidak habis-habisnya sepanjang hidup kami. Tuhan, kami ingin beribadah, memulai ibadah kami ya Bapa. Engkau urapi, Engkau kuasai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau urapi tempat-tempat di mana umatmu mengadakan ibadah di pagi hari ini. Engkau kuasai juga peralatan yang dipakai ya Bapak untuk bisa kami beribadah secara online ya Bapak. Apapun roh apapun Tuhan Yesus yang berusaha mengintervensi, yang mengganggu jalannya ibadah kami akan hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, beracaralah dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami. Kami alaskan doa kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan ya. Sekarang kita sudah memasuki pandemi COVID, mungkin kira-kira 1,5 tahun sudah berlangsung. Dan kita tetap berdoa pandemi COVID di Indonesia akan segera berakhir. Saya mau menyaksikan bahwa pada saat pandemi ini saya bersyukur kita tetap ada ibadah secara online. Firman Tuhan yang selalu disampaikan dari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu menguatkan saya, bahkan membuka hati saya bagaimana kita bisa melayani Tuhan, kita menerima panggilan Tuhan, bahkan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan setia. Dulu sebelum saya mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, saya sering berpikir bahwa kalau kita mengikut Tuhan Yesus, segala sesuatu akan baik-baik saja, akan ada selalu sukacita, tidak ada tangis, tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan, bahkan ekonominya juga diberkati berlipat kali ganda, selalu berkecukupan, bahkan berkelebihan. Tetapi pada saat sekarang ini, pandemi ini, saya dibukakan bagaimana kehidupan anak-anak yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bukan berarti tidak ada pencobaan apa-apa, bukan tidak ada pergumulan. Tetapi saya melihat sendiri, walaupun anak-anak Tuhan terkena COVID sekalipun, selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan, selalu ada jalan bersama dengan Tuhan. Saya menyaksikan bagaimana pelayan Tuhan yang menderita COVID, kekurangan oksigen, membutuhkan oksigen tetapi tidak bisa mendapatkan oksigen, dengan berbagai cara, dengan cara yang ajaib, dengan doa yang luar biasa yang tidak henti-hentinya berdoa bersama-sama, dia bisa melewatinya dan bahkan dinyatakan sembuh dari COVID. Dan juga saya melihat bagaimana seorang pelayan Tuhan yang setia juga melayani Tuhan. Secara medis sudah dikatakan tidak ada harapan, bahkan seharusnya masuk ke ruang ICU, tetapi dia bisa tetap isolasi mandiri di rumah dan berjuang, berdoa terus. Dan sampai pada akhirnya Tuhan menjawab dan menjamah dan bahkan menyembuhkan pelayan Tuhan ini. Dan saya juga melihat orang-orang yang bergumul dalam ekonomi pada saat pandemi ini. Kita tahu di Indonesia semuanya dalam pergumulan dan dalam keterpurukan dalam ekonomi, tetapi saya mendengar, melihat anak-anak yang melayani Tuhan, ya tetap ada, bisa mencukupi kebutuhannya, bahkan Tuhan mengirimkan orang-orang yang bisa memberkati. Bagaimana kehidupan saudara-saudara sekalian? Saya mengajak saudara pada pagi hari ini, kita akan tetap bertahan melayani Tuhan sampai akhir, sampai kita memperoleh mahkota kehidupan. Mari kita katakan bersama-sama, tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus.
awal, tak pernah ku sesali, tak akan pernah ku sesali mengikutmu Yesus. Yesus, sepanjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Kita angkat tangan kita, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, benar Yesus. Kami ingin tetap melayani-Mu, kami ingin tetap mengasihi-Mu ya Bapa, dan mengiring-Mu sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Karena kami pegang janji-Mu yang tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita lebih lagi, kita katakan melayani. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami tidak pernah menyesali ya Bapa, bahwa kami mengikut-Mu ya Bapa seumur hidup kami. Walaupun kami harus melewati lembah air mata ya Bapa, walaupun kami harus berjuang ya Bapa sampai titik darah penghabisan ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, bersama-Mu Tuhan Yesus kami akan memperoleh mahkota kehidupan dan memperoleh kemenangan ya Bapa. Kami ingin bersyukur, kami ingin menyembah-Mu ya Bapa di pagi hari ini ya Bapa. Engkau yang melihat hati kami, bahkan Engkau yang memilih kami, Engkau yang tidak pernah melihat masa lalu kami ya Bapa, dan Engkau tetap Tuhan Yesus menyertai kami dan mengubah kami Tuhan Yesus menjadi segambar, menjadi sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Untuk itu kami ingin menyembah-Mu, kami ingin bersyukur ya Bapa, kami ingin memuji-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
kita katakan dari awal, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih. Benar Tuhan Yesus, Engkau yang mengenal hati kami ya Bapa. Engkau yang mengerti kisah hidup kami. Bahkan Engkau yang mengetahui masa lalu kami ya Bapa. Dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, tak peduli masa. Engkau tetap memilih kami Tuhan. Engkau tetap memilih. Bahkan Engkau mengubah kami ya Bapa. Dalam rancangan-Mu ya Bapa, jangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Kita katakan sekali lagi, kini aku berserah. Hidup
membimbing kami Tuhan Yesus. Dan ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau yang selalu membangkitkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ucapan syukur, berikan pengharapan darinya, Dia yang selalu ada bagi kita. Ucapkan rasa syukurmu saudara-saudara. Siapakah kita sehingga Ia mau memilih kita? Siapakah kita ketika masa lalu kita begitu buruk, begitu kotor, begitu kelam, tapi Ia mau mengangkat kita, menarik kita, bahkan memanggil kita untuk kita ikut Dia. Dia mengubah kita, menjadikan rancangannya yang terindah dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang terindah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memilih kami. Ajar kami untuk selalu setia, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau yang mengurapi kami Yesus, Engkau yang menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang selalu ada, Engkau yang memanggil kami, Engkau yang tidak membiarkan kami jatuh, Engkau yang tidak membiarkan kami berlari daripada-Mu ya Bapa. Seberapapun kebebalan kami, ketika kami tidak mau mendengar suara-Mu, Engkau tetap memanggil kami untuk balik kembali kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin berserah lebih lagi Tuhan Yesus, karena Engkau lebih dari apapun Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Mari kita katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan
jadikanku hamba. Jadikanku hamba setia kepadamu. Terima kasih Yesus. Kami ingin menjadi hamba-Mu yang setia ya Bapa, yang selalu mengikuti-Mu Tuhan Yesus, dan bahkan mendengarkan panggilan-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus, karena Engkau adalah segalanya, lebih daripada apapun di dunia ini, apapun yang kami miliki di dunia ini. Kami ingin mengejar ya Bapa rancangan-Mu ya Bapa, berlari ya Bapa, agar kami bisa memperoleh ya Bapa kemenangan Tuhan Yesus, rancangan-Mu ya Bapa yang Kau genapi dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami akan bersorak, bergembira, karena Engkau Tuhan Yesus yang menyukakan hati kami. Engkau Tuhan Yesus memberi kami kelegaan, memberi kami damai sejahtera ya Bapa. Untuk itu kami akan bernari bagi-Mu, kami akan bersorak bagi-Mu. Inilah kami ya Bapa, pujian penyembahan kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat percaya kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kita tahu semua orang berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, terutama dalam mencegah ataupun menghadapi virus COVID-19. Dan itu sudah ada di firman Tuhan. Dan pada saat ini mari kita akan nyatakan firman itu, kita katakan hati yang gembira adalah obat. Kita menari bagi Dia. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan, kita katakan sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Apapun masalah saudara, kalau dunia bisa berkata hati yang gembira, hati yang senang adalah obat, kita juga bisa berkata, menyatakan firman Tuhan untuk memberikan kita kelegaan, memberikan kita kesembuhan, memberikan kita kelepasan. Mari kita nyatakan sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Kita menari bagi Tuhan, seperti obat hati yang senang. Amin. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari kita lebih lagi, kita akan mendengarkan panggilan Tuhan. Saya dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Sekali lagi kita katakan, dengar Dia panggil nama saya. Saya dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia. Kita akan menjawab panggilan Tuhan. Kita katakan ya, 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 amin. Ku jawab ya, 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 dengan penuh kesungguhan. Ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita katakan sekali lagi, ku jawab ya. Kita terima panggilan Tuhan, kita akan menjawab panggilannya. Ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi kita katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Sekali lagi kita katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Kita katakan, kita akan menjawab panggilannya. Ya, 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 amin. Dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita katakan sekali lagi, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan,
jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita angkat tangan kita katakan, oh giranglah. Oh giranglah. Kita bergirang karena kita menjawab panggilan Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, kita sekali lagi kita katakan, oh giranglah. Oh, selalu ada sukacita kalau kita menjawab panggilan Dia. Dia memanggil kita karena Ia mencintai kita. Sama cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Kita lebih lagi. Kita akhiri pujian kita dengan menyatakan dengan penuh keberanian, ya Tuhan, ku jawab ya. Dengan lebih sungguh lagi kita katakan, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita menjawab panggilan Tuhan, kita tidak menolak panggilan Tuhan dengan penuh keberanian, walaupun akan ada tantangan di depan kita, tapi kita penuh dengan keyakinan, penuh dengan keberanian, kita berkata, ku jawab ya atas panggilan Tuhan. Mari saudara, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan saudara-saudara untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersuka, kami bergirang ya Bapa, karena Engkau mengasihi kami ya Bapa, bahkan Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami ya Bapa, dan kami menyatakan iman kami bahwa kami menjawab panggilan-Mu, kami mengatakan yes untuk segala panggilan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami ya Bapa. Bahkan kalau kadang-kadang kami merasa takut, merasa bimbang, tapi kami mau Tuhan Yesus terus Tuhan Yesus berlari bersama-Mu ya Bapa, sehingga kami Tuhan Yesus boleh mendapatkan kemenangan, boleh mendapatkan sampai akhirnya nanti mahkota kehidupan yang kami peroleh bersama-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kau urapi hati kami ya Bapa, biarkan apapun Tuhan Yesus yang Engkau firmankan ya Bapa bisa masuk dalam hati kami, bisa kami pelajari ya Bapa, dan bisa kami mengerti ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman, biar setiap perkataannya adalah sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa, dan biarkan kami ya Bapa bisa mendengarkannya Tuhan Yesus penuh dengan sukacita, dan kami bisa mendapatkan Tuhan Yesus kemenangan karena kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita akan katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami. Ajarku, saya persilakan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Serahkan diri
genapi karya-Mu. Kita katakan serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman. Untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu ajaib bagi kami, dan biarlah Tuhan kami boleh merasakan lebih lagi bahwa Engkau nyatakan kasih setiamu, Engkau nyatakan penyertaanmu, Engkau nyatakan Tuhan Yesus pemeliharaanmu bagi kami, dan Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami selalu untuk menuntun, mengajar kami untuk menjadi domba-dombamu Tuhan, untuk menjadi anak-anakmu Tuhan, untuk menjadi hamba-hambamu juga Tuhan, sehingga kami benar-benar mempermuliakan namamu Bapa. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, dan berfirmanlah Tuhan, Kau pakai hambamu, kuduskan, sucikan, agar apapun yang diperkatakan itu yang berasal daripadamu, itu yang menjadi kehendak-Mu, dan Kaulah Tuhan yang menuntun, mengurapi, memberkati, dan sembunyikan juga di belakang salib-Mu. Mari Tuhan, Kau yang berfirman, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Salam semuanya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya hidup kita ini benar-benar ada yang memelihara, saudaraku, yang menggembalakan. Hari ini saudaraku, firman Tuhan saudaraku ya, mengenal gembala. Jadi siapakah yang mengenal gembala? Saudaraku ya, kalau kita mungkin tahu gembala itu ya kadang-kadang cuma lihat bahwa oh Tuhan itu gembala yang baik. Ya saudaraku, benar saudaraku, tetapi kalau nggak kenal tetap aja nggak berarti apa-apa buat kita saudaraku ya. Bahwa Tuhan itu memelihara, Tuhan itu membawa kita ke tempat-tempat yang baik. Saudaraku, itu benar sekali. Tetapi saudaraku, siapakah yang kenal gembala itu? Jadi hari ini saudaraku bicara mengenal gembala. Karena memang saudaraku, kalau hidup kita ada yang menggembalakan, ada yang memimpin saudaraku ya. Saya percaya saudaraku nggak akan tersesat, yang pasti. Yang kedua, nggak akan kekurangan apapun juga, nggak akan kelaparan, nggak akan dibiarkan ada apapun juga, karena sifatnya kalau digembalakan itu pasti ya nomor satu bukan hanya dipelihara saudaraku, tapi dilindungi. Ya, makanya diberikan kandang, dipimpin ya, bahkan gembalanya jalan di depan sehingga yang digembalakan juga ngikut di belakang. Jadi saudaraku, memang ada yang memimpin, ada yang melindungi, ada yang memberi makan, bahkan waktu-waktunya itu untuk menerima yang baik itu gembala lah yang menyediakan itu saudaraku ya. Nah, siapa yang mengenal gembala saudaraku ya? Karena gini saudaraku ya, karena kalau kita bicara digembalakan ya berarti kita harus ngikut, kan begitu ya saudaraku ya. Kalau digembalakan berarti harus ngikut di mana gembala itu ada. Nah, kalau saudaraku bicara digembalakan tapi nggak mau ikut, saudaraku, berarti tidak digembalakan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes 10. Saudaraku, lihat di situ ya. Jadi, saudaraku, kalau yang dibilang apa ya, kalau digembalakan itu, saudaraku benar-benar ikut, saudaraku, enggak mungkin ketinggalan. Jadi ikut, kalau dibilang ikut ya, waktu keluar, waktu masuk, itu mengikuti. Nah, kalau saudaraku bicara kenal bahwa Yesus gembala yang baik, Yesus yang menggembalakan kita, tetapi hidupnya, kesehariannya, bahkan kelakuannya tidak mengikuti Tuhan. Ya, saudaraku, kalau dibilang gembala itu sifatnya memang menuntun, memimpin, memelihara, bahkan menjaga, saudaraku ya. Sifatnya yang digembalakan itu pasti ngikut. Jadi saudaraku, apakah kita memang mengenal gembala sehingga kita mengikut? Karena kenapa saudaraku nggak ngikut? Ya, banyak orang yang nggak ngikut ya. Artinya gini, nggak ngikutnya itu seperti apa? Ya, contohnya dipanggil nggak ikut. Ya saudaraku ya, berapa banyak yang dipanggil? Kalau dibilang yang dipanggilnya banyak, yang dipilihnya sedikit. Nah, kenapa saudaraku ya, itu pun sudah dipanggil belum tentu dipilih. Sementara kok saudaraku ya, domba itu kapan dipanggil keluar, kapan dipanggil masuk itu tahu ya saudaraku. Kenapa? Ya karena memang mengikuti Tuhan nggak seperti ke dunia. Saya sendiri dalam pelayanan saya saudaraku ya, sebelum saya masuk dalam firman, saya
bersaksi, saudaraku, saya bersaksi sedikit. Jadi saya mengikut Tuhan, memang banyak saya ditentang dunia. Sepertinya Bu Marta nggak ngerjain ini, nggak ngerjain itu, nggak melakukan ini, nggak melakukan itu. Seperti pada umumnya, biar dibilang orang bagus, biar dibilang orang baik, biar dibilang gereja kita bagus. Ya saudaraku, saya itu nggak jalan sendiri. Sehingga saya nggak bisa ngikutin kata manusia, saya ngikutin Tuhan. Sehingga walaupun saya ditentang, banyak yang keluar karena saya nggak begini. Mungkin ada juga orang yang keluar karena saya nggak bisa seperti orang lain, saudaraku, ya karena memang saya nggak mengikuti dunia ini, saya mengikuti Tuhan. Jadi kalau saya ikut Tuhan, tentu apa kata orang ya saya memang abaikan. Kadang-kadang kalau itu membangun, kalau itu baik, kalau itu memang membawa lebih kepada iman yang benar, saudaraku, saya ngikut. Tapi kalau tidak, dan tidak seizin Tuhan juga, tentu saya nggak bisa ikut. Untuk itu kalau saya mungkin sedikit bertentangan, ya bahkan banyak mungkin yang menentang. Bahkan juga mungkin kenapa sih El Shaddai nggak turun, mungkin El Shaddai nggak gini. Saudaraku, kalau bicara saya nggak turun, saya sudah ke daerah-daerah, saudaraku, dengan tim. Ya berapa tahun saya turun, ya saudaraku. Hanya orang-orang juga yang mengerjakan sedikit mungkin di center, ya. Mengerjakan sedikit, ngasih sumbangan mungkin langsung di videoin, saudaraku, ya. Apa yang saya kerjakan nggak di videoin, saudaraku. Banyak yang nggak difoto, nggak di videoin. Ya, bahkan selama saya beberapa tahun, saudaraku, ya, sampai saya keliling dunia, saudaraku, ya, yang selama itu berapa, ya, puluhan tahun saya yang namanya pergi ke daerah-daerah, bikin KKR, bikin ya ibadah-ibadah, saudaraku, dengan tim, ya 6 orang, 7 orang, ya 4 orang saya kerjakan itu. Dan saudaraku, ya itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang nyenter, nggak ada yang divideoin, saudaraku, kecuali saudaraku lihat Kaleidoskop El Shaddai, ya. Kalau nggak, saudaraku nggak lihat apa-apa, karena kalau sekarang mungkin kelihatan, ya mungkin satu tempat bikin acara, bikin sumbangan, atau bikin ibadah-ibadah yang kelihatannya menonjol, kelihatannya wah, saudaraku, ya. Menurut saya, ya itu baru sekarang. Buat saya itu sudah dari dulu. Begitu saya pelayanan di kampung saya sendiri, saudaraku, ya, bahkan di Medan, di Sulawesi, saudaraku, ya, saya kerjakan itu sudah banyak di tempat-tempat, saudaraku, yang saya kerjakan, saudaraku, ya, di berbagai daerah di Indonesia, saudaraku, ya. Dan kalau di luar, ya, saya pernah di awal-awal saya juga di Singapura, saudaraku, ya, itu juga sudah ada dari dulu saya kerjakan. Hanya mungkin tidak seperti sekarang. Kalau orang mungkin lihat, oh El Shaddai kok gitu-gitu aja, ya saudaraku nggak kerja. Kalau saudaraku bekerja ngikut saya udah kemana-mana, saya udah bikin ibadah di mana-mana, KKR juga di mana-mana. Hanya mungkin yang mengikuti, saudaraku, ya, yang baru datang, kelihatannya Bu Marta nggak berbuat apa-apa, kelihatannya El Shaddai nggak melakukan apa-apa, pandemi begini mungkin nggak nyumbang-nyumbang atau apa. Saudaraku, buat saya itu memang bukan untuk ditunjukin kepada dunia ini, atau dunia biar tahu, atau orang bisa masuk ke gereja, bukan karena itu juga, saudaraku. Kalau nggak ada kuasa Tuhan, tetap aja nggak bisa apa-apa. Untuk itu, saudaraku, kalau bicara ikut Tuhan, memang dunia ini kadang-kadang nggak mau lihat, saudaraku. Bahkan diperlihatkan pun juga nggak kelihatan. Untuk itu, saudaraku, untuk apa kita mengikuti dunia, ya? Buat saya ngikutin Tuhan lebih baik, saudaraku, ya. Kenapa? Karena hidup kita udah pasti dilindungi. Jadi saya bisa mengerjakan selama itu, ya, selama ini, ya, saudaraku, ya. Baik untuk dulu ke daerah-daerah, banyak saya mendengar kesaksian-kesaksian yang begitu baru mau KKR sudah pada muntah darah, sudah pada serangan balik. Dan puji Tuhan, selama kita melayani, ya, Tuhan menyertai kita luar biasa. Ya, puji Tuhan, saudaraku, ya, kalau tim kita juga masih ada, masih sehat juga, saudaraku, ya, puji Tuhan. Dan itulah rombongan-rombongan KKR kita juga masih ada, saudaraku, ya. Untuk itu, saudaraku, ya, kalau bicara digembalakan Tuhan, ya siapakah yang mau digembalakan Tuhan? Siapa yang mengenal gembala? Ya, saudaraku, jadi saya lebih nyaman saya dilihat Tuhan. Lebih enak, saudaraku. Kenapa? Karena memang dunia ini juga nggak memberikan jaminan apa-apa. Jadi kalau saya mau kerja, ya biar buat Tuhan. Saya apapun yang saya lakukan, yang mau saya lakukan memang mengerjakan yang Tuhan mau. Sehingga dunia sering mungkin nggak kelihatan, saudaraku, nggak lihat apa-apa, ya, saudaraku, ya. Tetapi saya percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, itulah, saudaraku, ya, hidup kita pasti dipeliharakan. Jadi hari ini, saudaraku, ya, siapa yang
mau sungguh-sungguh ya mengenal gembala. Jadi kalau saudaraku, mungkin banyak orang yang mengenal Tuhan katanya, tetapi dipanggil nggak mau ya, suruh melayani nggak mau ya, bahkan bersungut-sungut. Saudaraku artinya nggak kenal. Satu, yang kedua saudaraku nggak ngikut. Jadi nggak mungkin saudaraku digembalakan kalau saudaraku nggak ngikut. Contohnya, saudaraku masih mau uh, berusaha sendiri, masih mau melakukan segala sesuatu sendiri dengan pikirannya sendiri. Saudaraku, itu namanya nggak digembalakan. Jadi mengenal gembala di sini berarti kita sudah menjadi satu ya gembalaan yang dipimpin. Jadi apa kata gembala itu yang kita ikutin. Jadi gembala itu siapa? Ya Tuhan Yesus sendiri, saudaraku ya. Sehingga kalau Tuhan Yesus bilang tinggalkan, tinggalkan. Kalau Tuhan Yesus bilang ikut, ikut. Kalau saudaraku Tuhan bilang tinggalkan, saudaraku nggak tinggalkan. Ikut, nggak ikut. Saudaraku berarti nggak digembalakan. Nah, siapa yang menjamin hidup kita ketika kita tidak ada yang bertanggung jawab? Saudaraku mungkin hari ini, semua masih baik-baik aja. Saudaraku pada saatnya ketika saudaraku tidak ada gembala, saudaraku pasti ada kekeringan. Pasti juga akan ada kelaparan, pasti akan ada juga kesusahan-kesusahan. Dan mungkin juga banyak serangan-serangan saudaraku ya. Jadi itulah saudaraku yang saya rasakan, saya dipimpin Tuhan, bahkan di tempat di mana kegelapan-kegelapan. Ada di satu daerah di Sulawesi, saudaraku ya, waktu pertama sekali saya KKR itu, saudaraku Pak Lurahnya bersaksi, belum pernah ada KKR ya, yang namanya Manado Tua, belum ada KKR. Dan itulah saya orang pertama, saya KKR di situ, dan bagaimana kuasa gelap itu yang siang malam, saudaraku ya, benar-benar banyak mukjizat Tuhan. Makanya saudaraku saya merasakan dengan Tuhan itu, walaupun saya masuk ke tempat-tempat yang katanya mungkin macam-macam keadaannya, tetapi dengan Tuhan saya bisa bekerja walaupun saya kadang-kadang nggak dikoordinir dulu. Memang saya langsung aja datang, langsung aja bikin, langsung aja ibadah, dan Tuhan bekerja. Itu yang paling penting buat saya. Itulah saudaraku ya. Jadi kalau sama Tuhan, Tuhanlah yang punya persiapan, Tuhan yang punya malaikat. Memang sepertinya dunianya kayaknya begini begitu. Tetapi saudaraku ya, saya terlalu percaya Tuhanku lebih daripada manusia, lebih daripada dunia ini. Sehingga apa yang dipersiapkan Tuhan lebih bagus. Makanya kalau saudaraku bicara mengenal gembala, saya percaya saudaraku nggak akan kehilangan akal, nggak akan buntu, nggak akan kehilangan inisiatif, nggak akan kehilangan apapun juga. Kenapa? Karena memang Tuhan udah jalan duluan. Jadi kalau kita dipimpin, kita digembalakan, baik mau hidup rumah tangga, mau bekerja, mau pelayanan, apalagi saudaraku ya, Tuhan harus di depan lebih dulu. Sehingga yang diutamakan, saudaraku ya, Tuhannya. Makanya kalau ngomong mengenal Tuhan, mengenal gembala, berarti kita mengutamakan Tuhan. Kita mengikuti Tuhan. Jadi kita di sini maksudnya mengikuti Tuhan itu ya karena Tuhan yang pimpin, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku ya lihat di sini ya, saudaraku, saya akan bacakan ya, maaf sebentar ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, mereka maaf saudaraku ya, karena mereka mengenal suaranya. Saudaraku, ini yang saya katakan hari ini mengenal gembala. Saudaraku, benar-benar gembala itu tidak diam, saudaraku ya. Tuhan itu artinya Tuhan nggak diam. Jadi kalau kita benar-benar digembalakan, saudaraku ya, kita ini bukan pengangguran. Kalau digembalakan benar-benar kita ini bisa keluar, bisa masuk. Kalau saudaraku bicara digembalakan Tuhan tapi hidupnya di rumah saja, di kamar saja, ya saudaraku nggak ada aktivitas apapun juga. Saudaraku digembalakan Tuhan juga, saudaraku ada keluar, ada masuk, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku di sini, bagaimana caranya Tuhan mau menggembalakan kita? Tuhan itu memang saudaraku ya lewat pintu. Kalau lewat pintu berarti sopan. Ya sopannya artinya apa? Tuhan itu bukan yang paksa-paksa, langsung tarik aja ya, langsung dipaksakan ayo keluar atau digebukin. Saudaraku nggak seperti itu. Makanya kalau nggak peka bisa ketinggalan. Kalau saudaraku nggak peka bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan mengetok pintu, saudaraku nggak akan dengar, nggak akan tahu. Nah, manusia kadang-kadang bisanya keluar karena dipaksa. Tapi saudaraku ingat di sini ya, yang memaksa itu bukan Tuhan.
Jadi Tuhan kita itu, dia menunjukkan gembala, dia menunjukkan yang baik saudaraku. Tetapi Tuhan gak memaksa. Makanya kenapa saudaraku ya, lewat pintu. Jadi saudaraku kadang-kadang kalau jalannya baik-baik saudaraku gak percaya. Ya, kadang-kadang perlu jalannya yang aneh-aneh. Ya, dipanggilnya aneh-aneh, keadaannya aneh-aneh. Nah, itu baru percaya. Kenapa? Karena Tuhan itu ajaib ya. Ajaibnya gak aneh saudaraku ya. Karena di sini Tuhan itu menuntunnya baik. Jadi kalau dibilang gembala, menggembalakan, enggak dipaksa sifatnya ya saudaraku ya, enggak dipaksa. Jadi benar-benar ya dibukakan pintu, saudaraku ya, Tuhan masuk ke dalam, masuk lewat pintu, dan dombanya juga dibukakan pintu, sehingga waktu keluar semuanya lewat pintu. Baik gembalanya maupun domba-dombanya semua lewat pintu. Artinya apa? Semuanya itu dikerjakan dengan baik. Semua itu dilakukan dengan baik, sehingga saudaraku, walaupun secara dunia kalau lewat pintu itu susah. Banyak kan dunia ini lewatnya nggak lewat pintu saudaraku ya. Banyak kan yang lewat jendela, lompat, mau cepat. Ya, makanya kalau ngomong transformasi atau mungkin terobosan-terobosan, wah itu seru saudaraku ya. Nggak masalah kalau itu bicara iman saudaraku, tetapi Tuhan kita mau menyelamatkan kita, nggak nerobos begitu saja, nggak gedor begitu saja saudaraku ya. Tuhan itu memanggil kita baik-baik. Nah, benar nggak saudaraku kalau kita dipanggil baik-baik? Sebenarnya semua itu dipanggil baik-baik. Semua dipanggil baik-baik, tapi nggak mendengar, tapi nggak meresponi. Sehingga semua kebanyakan rata-rata dipanggil dengan paksa. Mungkin udah posisinya, keadaannya udah nol, baru bisa keluar. Kenapa? Karena senangnya dipanggil dengan paksa. Saudaraku, kalau bicara mengenal domba, saudaraku, mengenal gembala. Tuhan itu gembala yang baik. Ya, Tuhan Yesus gembala yang baik. Jadi nggak mungkin dia akan kasar dan dengan paksa. Itu awalnya. Sebenarnya pada dasarnya kita ini semua udah dipanggil. Hanya tidak meresponi, saudaraku. Banyak kan mungkin, oh saya kan masih bekerja, saya masih cari makan, saya masih harus begini, tugas dan lain sebagainya. Saudaraku, kenapa? Karena di dunia memang banyak alasan. Lihat 12 murid saudaraku dipanggil posisi apa? Lagi menjala ikan. Ya, dan berbagai macam pekerjaan aktivitas, ikutlah aku. Yesus bilang apa? Ikutlah aku. Jadi sifatnya begitu saudaraku, namanya dia gembala, dan kita lihat waktu dia panggil itu cuman ya ikutlah aku. Ya, kamu akan begini. Ya saudaraku, tetap aja ya ikutlah aku. Jadi mengikut Tuhan itu saudaraku, jadi cuman mengikut. Kalau saudaraku dipanggilnya mesti ditarik, itu namanya bukan gembala. Makanya kalau saudaraku, maksudnya ya dipaksakan. Tuhan nggak baik maksud saya ya. Jadi nggak murni. Karena kalau yang dari Tuhan itu di sini saudaraku nggak manjat tembok, tetapi dengan memanjat tembok ia adalah seorang pencuri dan perampok. Makanya kalau saudaraku, Tuhan nggak seperti itu. Mau nggak saudaraku Tuhan itu berlaku baik dan manis? Pasti semuanya mau. Tapi kebanyakan nggak seperti itu. Ya, kenapa? Karena nggak nerima. Jadi kalau nggak nerima saudaraku, ya pasti posisinya itu pas dipanggilnya itu pasti lagi susahnya, lagi menderitanya, lagi sakit-sakitnya, atau lagi ya bangkrut-bangkrutnya. Kenapa? Karena itulah caranya. Nah, kalau saudaraku bisa dipanggil baik-baik dari awal, terus mengikut saudaraku ya, di situ itulah kita tahu ya, kalau kita bisa mengikut baik-baik, bisa di belakangnya baik-baik, saya percaya saudaraku ya, bahwa kita sebenarnya ya sudah nurut sama Tuhan. Maksudnya gini, saya mengenal gembala itu, tahu mau dibawa kemana. Nah, kalau saudaraku tahu bahwa dia gembala yang baik, begitu kita dipanggil, saudaraku terus mengikuti, ya itu tandanya kenal. Dan kenalnya kenapa? Ya kalau namanya gembala itu panggil kira-kira bertanggung jawab atau enggak. Kalau gembala itu memanggil kira-kira mau dibawa kemana? Coba, tetapi banyak kan begitu dipanggil rasanya mau dibikin menderita, dibikin nganggur, dibikin miskin, dibikin begini-gini. Kenapa? Itu namanya tidak mengenal gembala. Siapa yang mengenal gembala pas dipanggil itu pasti ikut. Kenapa? Dia tahu kalau dia gembala, pasti kalau aku dipanggil akan dibawa ke padang rumput hijau. Kalau aku dipanggil berarti akan dibawa kepada air yang tenang, akan dibawa ke tempat-tempat yang bagus. Kenapa?
Kenapa? Tuhan gembala kita, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku dipanggil Tuhan hari ini, saudaraku berkecamuk, ya lebih baguslah, lebih bagus ini, lebih bagus itu. Saudaraku, hanya Tuhanlah gembala yang baik. Jadi kalau saudaraku nggak mau ikut, berarti bukan domba juga. Ya, bukan domba juga. Dan bukan digembalakan juga. Tetapi siapa yang begitu dipanggil, ya Tuhan. Ya, sama aja saudaraku kalau mungkin kita dipanggil orang tua kita, saudaraku ya, terus kita bilang iya Bapak, iya Ibu, atau ya Mama, iya Papa. Saudaraku, coba aja kalau kita dipanggil langsung jawab. Gimana saudaraku ya? Nggak mungkin saudaraku dipukul. Nggak mungkin diperlakukan nggak baik. Kita tahu kalau kita dipanggil pasti untuk sesuatu hal yang lebih baik. Atau bahkan nasihat sekalipun saudaraku itu untuk yang baik. Jadi kalau saudaraku diingatkan di sini ya, saya lihat di sini benar-benar mengenal suaranya. Yang paling pertama mengenal di sini, yang harus kita kenalin di sini suara. Nah, kalau siapa yang bisa mendengar suara Tuhan? Karena nggak semuanya bisa mendengar suara Tuhan. Nggak semuanya tahu suara Tuhan, saudaraku. Makanya saudaraku ya, siapa yang panggil nggak tahu. Siapa yang memanggil nggak merasakan dipanggil. Nah, kalau saudaraku diingatkan, saudaraku ya, maksud saya gini, mengenal dengan baik, mengenal dengan benar. Saudaraku, berarti benar-benar kita ada di posisi yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya. Untuk itu, saudaraku, kita harus lihat di sini ya, dari firman ini saudaraku bicara apa? Di mana saudaraku ya, suara Tuhan, di mana panggilan Tuhan itu. Dan kalau kita memang benar-benar bersama dengan Tuhan, kita bersama dengan kawanan domba, begitu kita dipanggil, begitu kita dibawa keluar, saudaraku pasti mengikut. Nah, saudaraku, ini yang paling pertama. Kalau kita mengenal, pasti ikut. Ya, kalau kita mengenal, pasti kita tahu bahwa kita akan dibawa kemana. Tahu bahwa kita akan dibawa ke tempat-tempat, ya, dibawa tempat makan yang pasti, bawa tempat minum yang pasti. Jadi sekalipun keluar dari kandang akan dibawa ke tempat yang baik. Makanya kalau saudaraku diingat di sini, yang mengenal suaranya, ya siapa yang hari ini saudaraku bisa mengenal suara Tuhan sehingga saudaraku terus ngikut Tuhan. Bahwa dia adalah gembala yang baik, ya saudaraku. Saya percaya nggak akan ragu-ragu. Jadi kok Tuhannya nggak bimbang. Oh, saya percayalah kalau Tuhan yang panggil. Saya percaya kalau Tuhan yang bawa saya. Pasti aman saya, pasti hidup saya, pasti diberkati, pasti saya dilindungi, pasti saya bahagia, pasti saya sukacita. Kenapa? Karena memang saya mengikut gembala. Jadi waktu saya dipanggil, oh nggak bimbang, nggak ragu. Berapa banyak yang saudaraku begitu dipanggil, bukan hanya bimbang ragu, berontak. Begitu dipanggil, ngelawan, ngamuk, ya, berekspresi yang macam-macam. Bicara yang aneh-aneh, bahkan mengatakan yang bukan-bukan, ya, baik kepada Tuhan maupun siapapun. Maaf saudaraku ya, berarti hidup yang seperti itu lepas dari penggembalaan. Lepas. Walaupun mungkin saya baik-baik aja, baik-baik dari mana? Kalau saudaraku waktu dipanggil nggak mau dengar, berarti tidak ikut. Tapi saya masih melayani. Saudaraku, belum tentu Tuhan suka. Ya, pelayanan itu nggak segampang yang saudaraku pikirkan. Saya masih nyanyi kok, saya masih khotbah kok, saya masih begini. Tapi saudaraku, bos kita itu, ya, gembala kita itu yang kita ikuti. Kalau saudaraku mungkin, ya, saya masih mau ini, saya mau ini, tapi maunya sendiri, berarti nggak digembalakan saudaraku ya. Kalau saudaraku kita yang mengatur, berarti nggak digembalakan. Kalau sudah bicara diatur, berarti kita udah dipimpin. Berarti kita sudah digembalakan. Berarti kita sudah dituntun. Sehingga kita hanya diam dan mengikut saja. Tetapi ketika kita ngamuk, berapi-api, marah dengan segala cara. Maaf saudaraku ya. Jangan kaget ketika saudaraku mengalami segala sesuatu. Karena memang gembalamu nggak ada. Memang saudaraku tidak mengikuti, tidak dalam satu kawanan domba. Tidak dalam satu kelompok. Saudaraku walaupun bersama-sama kelihatannya. Tapi sebenarnya memisahkan diri. Walaupun kelihatannya saudaraku pelayanan. Sebenarnya saudaraku nggak ngikutin Tuhan. Tapi mengikuti diri sendiri. Jadi sekedar ada, sekedar tampil. Mau nggak Tuhan kira-kira? Pasti nggak mau saudaraku. Kalau saudaraku aja marah dengan Tuhan, lalu saudaraku melayani. Nggak mungkin Tuhan mau saudaraku ya. Nggak mungkin Tuhan mau. Jadi saudaraku maunya gimana? Ketika saudaraku dipanggil, ya Tuhan. Walaupun kita belum mau, belum mampu, belum bisa, ya. Saat ini mungkin masih bekerja, saat ini mungkin masih sekolah, saat ini mungkin masih ada apa. Tetapi begitu dipanggil, ya Tuhan. Dan mengikuti.
Sampai akhirnya benar-benar ikut Tuhan. Bukan ikut lagi dalam seperti yang dunia kerjakan. Berbeda. Langsung memang bisa mengikuti Tuhan. Jadi kalau saudaraku mengenal gembala di sini. Orang yang mengenal Tuhan pasti nggak ragu-ragu. Pasti nggak berontak. Pasti nggak lari. Pasti nggak berlawanan. Pasti bilang iya. Ya, walaupun belum bisa. Walaupun belum mampu. Ya, disitulah saudaraku tandanya mengenal. Jadi begitu dipanggil, ya mengenal suaranya. Bahwa ini panggilan Tuhan. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Perhatikan saudaraku, kalau saya tadi udah menyampaikannya. Ragukah saudaraku mengikut Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan? Benar di sini saudaraku ya. Kalau saudaraku mengenal, ya, mengenal siapa gembala kita, mengenal siapa Tuhan kita. Saudaraku nggak akan lagi bimbang ragu mengikut Tuhan. Nggak akan saudaraku sia-sia. Atau nggak akan kecewa mengikut Tuhan. Kenapa kalau saudaraku masih merasakan kecewa, masih ragu-ragu, bahkan juga masih marah-marah? Kenapa? Karena saudaraku memang di sinilah saudaraku yang masih berlawanan dengan Tuhan. Nggak tahu bahwa gembalanya baik. Nggak tahu bahwa siapa yang memanggil itu ya di sini ya. Dia tuh pintu, dia tuh jalan. Sehingga waktu memanggil saudaraku udah pasti ya saudaraku kita punya jalan. Waktu panggil pasti kita punya pintu, punya jalan. Bisa keluar dan kemana keluarnya. Yang pasti ketika kita keluar dari pintu, saudaraku ditunjukkan jalan pasti akan dibawa ke tempat yang baik ketika kita digembalakan. Yang pasti ke padang rumput hijau karena kita domba. Kalau saudaraku bukan domba, pasti akan dibawa juga ke tempat yang seperti apa. Nah, Tuhan tahu, yang paling tahu apa yang kita suka. Tuhan yang paling tahu apa yang menjadi makanan kita, yang menjadi kesukaan kita, yang menjadi kemauan kita. Saudaraku, itu yang paling tahu Tuhan. Ya, yang paling tahu Tuhan. Makanya kalau saudaraku bisa tahu, saudaraku mengenal Tuhan dengan benar. Saudaraku, saya percaya ikut Tuhan yang gak repot. Ikut Tuhan yang gak berontak, gak bimbang, gak ragu. Pasti. Kenapa? Karena aku kenal dia. Aku tahu siapa dia. Aku tahu dia gembala yang baik. Udah pasti saya dibawa ke tempat yang baik. Udah pasti saya dituntun ke tempat yang baik. Udah pasti saya akan diberi makan. Udah pasti saya akan diberi minum. Udah pasti saya dibawa ke tempat-tempat yang baik. Tapi berapa banyak? Ya, kebanyakan saudaraku ya. Waktu sekolah aja berdoa. Waktu butuh biaya aja berdoa. Tapi begitu udah jadi sarjana, merasa lebih pintar dari Tuhan. Merasa lebih tahu daripada Tuhan. Sehingga hidupnya kalau pelayanan sepertinya sengsara. Kalau jadi pendeta sepertinya sengsara. Bahkan kalau mau mengikuti Tuhan kayaknya terus langsung menderita. Kenapa? Merasa lebih tahu cari duit. Merasa lebih pintar bekerja. Kenapa? Karena dipakai di perusahaan. Mungkin dipakai ya menjadi apa. Sehingga rasanya nggak butuh Tuhan. Jadi kalau pelayanan udah pasti miskin. Kok pelayanan udah pasti nggak punya uang. Kok pelayanan pasti udah nggak bisa apa-apa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenalkah saudaraku gembala? Kenalkah bahwa kita itu gembala yang baik? Saudaraku kenalkah saudaraku? Kalau saudaraku nggak kenal, pantaslah saudaraku merasa seperti itu. Kalau saudaraku nggak kenal, pasti pantaslah saudaraku kalau saudaraku merasakan sengsara. Berarti saudaraku memang gak kenal Tuhan. Saudaraku memang tidak tahu siapa Tuhan Yesus itu. Saudaraku, saya awam. Saya gak tahu. Bahkan nama Yesus pun buat saya dulu asing sekali. Asing saudaraku. Asing sekali. Apa Yesus itu? Saya gak tahu. Dan seperti apa sih orang Kristen ibadahnya kayak apa? Saya gak tahu saudaraku. Saya gak tahu. Saya nggak tahu semuanya aktivitas kekristenan. Saya nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa. Yang saya tahu cuma Nabi Isa. Tapi Yesus buat saya nggak kenal. Saya nggak kenal, saudaraku. Tapi dari saya membaca firman Tuhan.
Saya mengenal. Dan saya mau ikut. Saya tahu. Kalau dia Tuhan, saya ikut. Itu aja. Kalau dia Tuhan, saya ikut. Ya. Kalau dia benar, saya ikut. Saya selama ini cari Tuhan. Saya cari kebenaran. Jadi kalau dia Tuhan, dia benar, ya sudah saya ikut. Jadi saudaraku, kalau saya bicara Tuhan titik. Makanya saya nggak protes. Jujur saudaraku, kalau ngomong menderita, saya sampai lupa. Ngomong sengsara, saya lupa. Ya, lagi posisi hamil, posisi melahirkan, posisi yang keadaan-keadaan mungkin secara dunia ini berat sekali untuk mengambil keputusan pelayanan, untuk meninggalkan anak-anak, bahkan untuk meninggalkan pekerjaan nggak mudah. Kenapa? Satu-satunya saya yang bekerja, satu-satunya saya harus cari makan, satu-satunya saya harus usaha sendiri, saya harus pelihara anak sendiri. Saudaraku, tapi begitu saya diperhadapkan, saya bicara dengan Tuhan, saya pilih Tuhan. Saya pikir-pikir, kalau saya kerja, dapat uang sekian. Ya, sementara Tuhan yang bikin uang. Saya pilih Tuhan. Ya, itu yang saya pikirkan, saudaraku. Saya perbandingkan dengan kekuatan saya. Ya, selagi saya bisa bekerja, saya bisa. Tetapi begitu saya nggak bisa kerja, berarti nggak ada yang jaminan. Nggak ada jaminan lagi hidup saya. Kalau saya udah berhenti bekerja, saya udah berhenti mungkin sakit, mungkin lemah, siapa yang jamin hidup saya? Itulah perhitungan saya, itulah pertimbangan saya. Dan saya pilih Tuhan. Dari awal, saudaraku ya, saya pilih Tuhan. Saya harus relakan uang yang kecil itu. Saya pilih Tuhan, saya pilih berdoa. Ya, sehingga saya kunci pintu, saya masuk, saya penyembahan. Kenapa? Karena saya pilih Tuhan. Walaupun saya saat itu dapat uang 20.000 kah, 200.000 kah, tetap saya pilih Tuhan karena saya tahu. Kalau saya sakit, saya pasti dipelihara. Ya, kalau saya menderita, pasti saya dipelihara. Karena dia gembala, karena dia Tuhan. Jadi saya pilih Tuhan. Dulu saya belum tahu yang bicara gembala yang baik. Tapi saya bicara Tuhan. Pokoknya saya pilih Tuhan. Dari apapun yang ada di dunia ini. Saya pilih Tuhan. Ya, sekalipun diperhadapkan ini suami, ini anak. Ya, saya pilih Tuhan. Saya pilih Tuhan. Karena saya sering ditanya, kamu pilih siapa? Ya, saya pilih Tuhan. Kenapa? Kalau saya sama Tuhan, istilahnya keluarga saya, hidup saya, suami, anak-anak saya, semuanya pasti dipelihara Tuhan. Tapi kalau saya pilih dunia ini, saya nggak punya jaminan hidup. Saya nggak punya apa-apa. Jadi untuk apa saya pilih dunia? Untuk apa saya mau lihat dunia ini? Untuk itu saudaraku ya, saya benar-benar saya merasakan betul kalau saudaraku di sini saudaraku mau benar-benar mengenal Tuhan. Saya percaya saudaraku ya, saudaraku udah tahu bahwa ketika dipanggil akan dibawa lebih baik hidup kita. Ketika kita dipanggil akan dibawa lebih beruntung hidup kita. Tetapi siapakah yang mau mendengarkan, yang mau mengenal dan mau mengikutinya? Ya, karena di sini saudaraku ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku perhatikan ini. Benar sekali kalau Tuhan Yesus disalib, saudaraku ya. Kalau gembala yang baik dia mau berkorban, saudaraku ya. Gembala yang baik dia mau berkorban. Saudaraku banyak ayat-ayat yang lain. Saudaraku ya. Banyak ayat yang lain, saudaraku, ketika kita tahu saudaraku siapa ya Tuhan kita. Kalau saudaraku bisa tahu, ya kita lihat saudaraku ya. Banyak ayat-ayat yang lain yang membuat kita saudaraku bisa mengerti saudaraku ya. Kalau kita yang ya kita lihat dari Yehezkiel salah satunya saudaraku ya. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Saudaraku ya. Jadi Tuhan kita itu bukan hanya menggembalakan, dia melawan gembala-gembala yang jahat. Jadi kalau ada yang mau merebut, saudaraku, ada yang memperlakukan gak baik, saudaraku perhatikan. Karena saya lihat juga di ayat 11 dikatakan di sini, saudaraku dari Yehezkiel 34, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Saudaraku, kalau bisa dibaca lebih banyak lagi. Ya di sini saya lihat lagi dari ayat 15 ya. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Membiarkan dia berbaring, saudaraku ya. Jadi enggak dipaksa ya.
Enggak suruh kerja paksa. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudaraku lihat nih. Jadi benar kalau Tuhan memberikan nyawanya, saudaraku berkorban, ya memberikan nyawanya untuk kita, itu tandanya gembala yang baik. Ya saudaraku lihat aja di sini, ini salah satu, di ayat yang lain juga banyak. Kok saudaraku ya bisa baca di tempat lain lagi saudaraku ya. Benar-benar ya Tuhan yang akan membalut waktu sakit, membawa pulang saudaraku ya. Jadi kalau tersesat saya percaya kita dibawa pulang. Saudaraku kita nggak akan tersesat kalau dibawa pulang saudaraku ya. Dan di situ saudaraku benar-benar ya akan dibalut ya saudaraku, kalau sakit bahkan yang gemuk akan dikuatkan. Kebanyakan kalau udah gemuk saudaraku sakit-sakitan, Tuhan akan melindungi dan akan menguatkan. Jadi menunjukkan gembala yang baik di sini saudaraku ya. Ya, saudaraku harus tahu bahwa kita dihubungkan dengan pemeliharaan saudaraku ya. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, kita mau dipanggil Tuhan, ya sifatnya akan digembalakan untuk apa? Supaya kita tidak tersesat lagi, supaya kita ada yang merawat saudaraku ketika sakit, ada yang memelihara, ada yang melindungi, ada yang menguatkan. Ya itulah tujuannya kita digembalakan saudaraku ya. Jadi kita dirawat sama Tuhan. Tapi kalau saudaraku mungkin nggak mau, saudaraku merasa bisa sendiri semuanya, karena mungkin saudaraku punya fasilitas, saudaraku punya uang, saudaraku jadi merasa saudaraku nggak perlu. Itu kan orang miskin aja yang berdoa. Iya kan, banyak yang begitu ya. Orang nggak punya duit, ya orang-orang yang nggak punya uang lah. Makanya ya untuk sekolah, ya kalau orang kaya udah nggak perlu lagi doa. Karena apa? Udah punya uang, tinggal pilih aja sekolah yang mahal. Ya, sepertinya semuanya nanti akan bikin sukses. Kenapa? Sekolahnya bagus ya. Kalau dibawa ke situ sekolahnya bagus, jadi mau bekerja juga. Oh ya karena punya ininya bagus ya udah tinggal sekolah aja. Kenapa? Karena udah bagus kok semuanya. Ya punya semuanya, jadi nggak perlu lagi berdoa. Kenapa? Punya uang tinggal pilih sekolah yang bagus, punya uang tinggal pilih ya tempat yang bagus saudaraku. Ya saudaraku, tanpa tahu, tanpa sadar saudaraku, kalau Tuhan yang membimbing, dia tidak akan melepaskan, tidak akan memberikan kepada yang jahat, tidak akan dibiarkan saudaraku diserang, tidak akan dibiarkan Tuhan diperlakukan dengan baik, nggak baik saudaraku ya. Tapi disinilah saudaraku gunanya digembalakan Tuhan. Jadi kemanapun dimanapun kita saudaraku terpelihara, terlindungi, terawat dengan baik. Jadi kalau Tuhan yang menggembalakan, saya percaya saudaraku ya, kalau saudaraku nggak bisa bayar, tiba-tiba mungkin nggak bisa bayar, tiba-tiba mungkin sakit, tiba-tiba mengalami semua, saya percaya Tuhan kita akan memelihara, kita akan menyembuhkan kita. Itulah saudaraku ya, kalau kita mengenal. Jadi kalau saudaraku tahu dia gembala yang baik, ya udah aku ikut Tuhan, titik. Nggak ada berontak-berontak, nggak ada protes-protes, nggak ada ngelawan-ngelawan, nggak banyak bicara. Kita udah tahu kalau ikut Tuhan tidak diragukan lagi. Kalau udah ikut Tuhan tidak perlu bimbang lagi. Kalau kita dipanggil Tuhan dan ngikut, tidak perlu takut lagi. Nggak perlu khawatir lagi. Kenapa? Kalau panggilan Tuhan. Makanya saudaraku jangan terus timbang-timbang. Kadang udah panggilan Tuhan pun ya didoakan lagi. Ya udah tahu itu bukan kehendak Tuhan atau itu memang seizin Tuhan, ya doa lagi. Saudaraku kalau udah bukan, ya udah kita hindari. Tapi kalau memang iya ya saudaraku, ya itulah Tuhan. Kalau memang Tuhan, saya percaya dia menuntun, dia juga bertanggung jawab. Ya, dia bawa keluar, dia juga bertanggung jawab. Dia akan melindungi kita. Itulah saudaraku ya, supaya kita di sini dikatakan bahwa hidup dalam segala kelimpahan kok. Dibilangkan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudaraku nggak sekedar makan minum, tapi kalau dia gembala yang baik, dia mau berkorban, dia mau memperlakukan kita itu lebih dari yang lain. Gimana kalau kita dipelihara? Gimana kalau kita itu dijaga, dilindungi ya saudaraku ya. Karena dilihat saudaraku, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan domba, maksudnya memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan. Ya saudaraku lihat dong, kalau kita lihat gembala yang punya ternak lah katakan. Diapain ternaknya saudaraku ya? Coba seperti apa? Itu pun kadang-kadang mungkin gak diberikan tempat yang baik. Kalau Tuhan beda saudaraku ya. Dia akan pasti memberikan tempat yang baik. Untuk itu kalau saudaraku bisa mendengar hari ini suaranya. Panggilan untuk keluar. Ya, panggilannya untuk keluar. Ya, nanti baru dipanggil masuk. Ya, kalau panggil masuk nanti yang terakhir saudaraku ya. Sekarang ini dipanggil keluar dulu. Supaya kita dibawa saudaraku ya ke tempat-tempat yang baik. Dibawa saudaraku untuk keluar, untuk melihat semuanya.
Dan itulah saudaraku ya, kalau waktunya dibawa masuk, nah itu bedanya. Dan Tuhan membiarkan itu, kita biarkan berbaring, dibiarkan makan, dibiarkan semua dalam keadaan-keadaan yang baik. Ya, jadi nggak ada batas. Ya minum stop, ya makan stop, ya. Kalau sama Tuhan, ya dibawa gitu, makan lepas, minum lepas, terserah. Kenapa? Ya, itulah sifatnya Tuhan, saudaraku ya. Makanya kalau saudaraku bisa mendengar, dia mengenal bahwa Tuhan gembala yang baik, pasti saudaraku ya nggak akan berhenti ya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala. Ya saudaraku, lihat bedanya ya. Enggak bertanggung jawab. Jadi saudaraku, di luar daripada Tuhan, saudaraku enggak ada yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Baik saudaraku dalam pimpinan dunia atau pimpinan yang lain-lain selain Tuhan. Saudaraku enggak bertanggung jawab. Jadi kalau saudaraku susah, saudaraku menderita, enggak ada yang melindungi saudaraku ya. Enggak ada yang melindungi, enggak ada yang ngasih makan, enggak ada yang ngasih minum. Saudaraku kalau diterkam pun ya sudah dimakan habis. Enggak ada lagi. Jadi istilahnya apa? Di luar daripada Tuhan benar-benar binasa. Baik untuk saat ini, untuk selama-lamanya saudaraku ya. Itu pasti binasa. Makanya kalau saudaraku mungkin tahu bahwa Tuhan kita itu enggak akan mencelakakan. Tahu bahwa Tuhan kita akan menyelamatkan, melindungi, memelihara, memberi makan. Harusnya saudaraku tahu bahwa begitu dipanggil Tuhan itu pasti akan dipelihara. Ya, begitu dipanggil Tuhan itu pasti akan dijaga. Begitu dipanggil Tuhan pasti akan dibawa ke tempat-tempat yang baik ya sampai selama-lamanya. Tetapi berapa banyak yang mengenal gembala sehingga waktu dipanggil mau dengar. Berapa banyak yang mengenal gembala sehingga waktu dibawa keluar juga mau keluar. Ya, waktu masuk dibawa masuk, suruh makan ya makan. Berapa banyak saudaraku ya. Saudaraku harus peka, saudaraku perhatikan. Ya, kalau saudaraku masih bertahan dengan pikiran sendiri, prinsip sendiri, saudaraku itu nggak ada jaminan untuk hidup saudaraku, nggak akan ada jaminan keselamatan, nggak ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Untuk itu kalau saudaraku diingatkan hari ini, mari saudaraku ya, kita kembali lagi, koreksi lagi, apakah saya mendengar suara Tuhan? Apakah saya digembalakan Tuhan? Jangan-jangan saya nggak digembalakan. Sehingga begitu susah, saudaraku baru sadar, ternyata Tuhan nggak bersama. Ternyata Tuhan nggak melindungi, ternyata Tuhan membiarkan. Kenapa? Karena saudaraku pakai jalan sendiri. Tadi kalau Tuhan, dia pintu, dia jalan. Berarti saudaraku yang kalau kita mengikuti, ya saya percaya akan ada pintunya, akan ada jalannya. Jadi saudaraku, itulah yang terjadi. Ya, kalau bukan Tuhan yang pimpin, hancur, tercerai-berai, berantakan, saudaraku ya, enggak akan lebih baik. Jadi, saudaraku berhentilah melawan Tuhan. Ya, saudaraku sungguh-sungguhlah. Saya udah sering ya, setiap hampir khotbah saya menyerukan. Ya, saudaraku ya, tapi hari ini benar-benar, kalau saudaraku bisa mengenal gembala, saya percaya, saudaraku enggak akan bimbang, enggak akan ragu ketika dipanggil Tuhan. Pasti bisa yes. Kenapa? Karena tahu siapa gembalanya. Ya, karena tahu siapa Tuhannya. Jadi waktu dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk melakukan perintah-perintahnya, pasti nggak rugi apa-apa. Yang pasti diberikan kelimpahan karena Tuhan bukan hanya memberikan hidup, tapi hidup yang berkelimpahan ya. Bahkan di situ dikatakan ya, benar-benar dia memberikan nyawanya. Ya, jadi kalau yang upahan benar-benar nggak mau rugi, nggak mau berkorban. Jadi begitu tergeletak biasanya baru panggil Tuhan. Betapa ruginya saudaraku ya, kalau udah lemah baru panggil Tuhan, udah nol baru cari Tuhan. Saudaraku, buat saya pribadi ya saya nggak mau begitu. Saya tahu saya siap-siap. Lebih bagus saya udah bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika ada apa-apa, saya sudah punya Tuhan. Ya, walaupun nggak ada apa-apa, yang penting saya punya Tuhan. Kenapa? Udah pasti ada jaminan hidup, udah pasti ada jaminan pemeliharaan, udah pasti ada jaminan keselamatan. Untuk itu ketika dipanggil Tuhan, yes, saya percaya. Saudaraku, disitulah saya rasakan bahwa Tuhan sudah, buat saya, bahwa Tuhan memang sudah yang paling mentok buat saya ya. Sudah yang paling mentok, itulah Tuhan. Ya, buat saya begitu, saudaraku ya. Buat saya Tuhan itu sudah, ya titik, saya nggak ada koma lagi. Kalau udah Tuhan, ya iya, berarti harus iya. Dan itulah saudaraku ya, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi
padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudaraku, di sini ya, Tuhan itu sifatnya memang mengumpulkan. Makanya kalau saudaraku kita bergereja pun sifatnya harus domba. Jadi kalau saudaraku ya udah tunjukin Tuhan gembala yang baik, saudaraku kita harus berkelompok. Harus berkelompok, jangan memisahkan diri. Saudaraku, kalau kita udah tahu digembalakan, kita harus ngumpul. Ya, harus ngumpul. Saudaraku ngomong digembalakan, tapi saudaraku suka-suka sendiri. Disuruh gini nggak mau, suruh gini nggak mau, dipanggil ini nggak mau. Ya saudaraku, sepertinya bagus. Padahal di situ saudaraku ada kesombongan, ada kekerasan, egois. Ya, tanpa sadar saudaraku, dan untuk apa? Mana ada domba itu egois? Mana ada saudaraku domba itu sombong? Saudaraku, yang ada cuman gini-gini, saudaraku nurut ya. Makanya kalau saudaraku diingatkan di sini, yang di luar pun akan dituntun. Ya, yang bukan dombanya pun akan dituntun. Berarti kalau saudaraku udah dalam satu kumpulan, ya maulah dituntun saudaraku ya. Mau saudaraku dibawa. Kalau udah dalam satu kelompok, ya saudaraku harus nurut, harus ikut. Oh ya, saya harus gabung. Saya harus bersama-sama. Walaupun ini cuman Zoom, walaupun ini cuman online, saya harus bersama-sama. Kenapa? Karena saya satu kawanan, saya satu kelompok domba-domba, dan harus ada gembala, harus ada dombanya. Tapi saudaraku enggak. Mungkin ada yang menyingkir, ada yang nggak usahlah gini gitu. Saudaraku, untuk apa sih benar menurut diri sendiri itu nggak ada untung apa-apa, saudaraku ya. Benar menurut pikiran sendiri itu nggak ada untung apa-apa. Kenapa saudaraku bertahan dengan kekuatan? Kenapa bertahan dengan pikiran sendiri yang padahal sebenarnya udah tahu itu salah? Makanya kalau saudaraku berpikir, ya kita tahu bahwa Tuhan gembala yang baik dan Dia mau bertanggung jawab. Nah di sini supaya kita dikumpulkan. Kalau yang di luar aja dituntun masuk, saudaraku, harusnya kita benar-benar ada dalam satu kumpulan. Dan kita ada dalam satu gembalaan. Dan itulah saudaraku ya, yang kita harus maksudnya di sini kenal bahwa Tuhan gitu yang memanggil kita keluar masuk. Ya, akan dibukakan jalan, bukakan pintu. Akan dibawa ke tempat yang lebih baik, saudaraku ya. Akan dibaringkan, akan diberikan makan, akan dipelihara, akan dijaga. Dan disitulah tandanya bahwa Tuhan menggembalakan kita, memelihara kita dengan baik. Sehingga hidupnya enggak tercecer. Hidupnya enggak terpisah, tetap dalam satu kawanan. Di sini ditunjukkan gembala yang baik. Jadi siapapun yang mau ikut akan dituntun. Jadi kalau saudaraku mau dituntun, mau digembalakan, berkelompoklah. Ya, berkelompoklah, dan supaya ada dalam pembinaan Tuhan. Ya, jadi kalau saudaraku sungguh-sungguh, ya saya percaya saudaraku ya, kalau Tuhan yang menunjukkan ya supaya ada dalam satu gembalaan. Saudaraku perhatikan, Bapa mengasihi aku di situ karena aku memberikan nyawa untuk menerimanya kembali. Saudaraku, dibilang kalau dibilang berkelompok itu karena Tuhan menunjukkan ya ada di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saudaraku, kenapa kita harus bergerombol? Kenapa kita harus berkelompok, bergereja, bersatu? Karena kita digembalakan, kita domba-domba, dan kita harus mengikuti di situ. Tujuannya untuk apa saudaraku ya? Supaya kita terus mendapatkan pemeliharaan dengan baik. Supaya kita dapat pimpinan dengan baik, saudaraku ya. Dan kita bisa bersama dengan Bapa, bersama dengan Anak, bersama dengan Rohnya. Kita tetap ada bersatu, saudaraku ya. Di situ contohnya ya, saudaraku, karena hanya Dia yang memberikan nyawanya. Kalau ditunjukkan di sini, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi saudaraku, di sini perhatikan ya. Tuhan punya tugas. Tuhan punya kuasa untuk mengambil. Tuhan punya kuasa untuk mengembalikan. Tuhan punya kuasa untuk memberikannya juga. Makanya kalau saudaraku mengikut Tuhan, saudaraku, saya percaya saudaraku ya, Tuhanlah yang kalau Dia berkehendak untuk mengambil pun, saudaraku ya, itu kehendak Dia dan tujuannya pasti juga lebih baik. Jadi kalau seandainya saudaraku dipanggil, saudaraku enggak takut lagi. Yang panggil itu gembalaku. Jadi kalau saudaraku dipanggil kemana, ya panggil kemanapun itu. Baik hidup ataupun mati, saudaraku ya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang panggil, kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang panggil, kita udah tahu bahwa Dia gembala yang baik, kemanapun kita pergi, baik dunia maupun
ke dalam kehidupan yang akan datang. Saudaraku, kita udah tahu bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan udah menunjukkan dia gembala yang baik. Enggak mungkin terlantar, enggak mungkin disia-siakan, saudaraku ya. Jadi orang yang mengenal Tuhan, maksud saya gini, mengenal gembalanya, dia akan selalu mendengarkan panggilan itu. Dia akan selalu juga menerima apa yang harusnya diterima. Kenapa? Karena ada dalam pemeliharaan, ada dalam penggembalaan. Jadi di dalam kumpulan itu pun kita dipimpin. Di dalam satu kelompok pun kita juga dipimpin. Dan saya percaya saudaraku ya, kalau sudah dalam satu kelompok dan kita dipimpin saudaraku ya, ya Tuhan berhak. Jadi kalau dia yang sudah memberi kita hidup, memberi kita makan, saudaraku, ya dia saja. Ya, dia saja. Jadi sampai akhirnya dia. Ya. Jadi kalau nanti dipanggil, ya dia lagi yang panggil. Tetapi ketika saudaraku di luar dari semuanya itu, ya saya sudah katakan berulang-ulang saudaraku ya, mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali. Walaupun saudaraku hari ini, saya masih melayani kok. Saya masih bisa ini, saya masih begitu, begini saudaraku. Ya, balik-balik lagi. Saudaraku yang digembalakan, pasti ngikut. Nomor satu kalau kenal pasti ikut. Pasti iya. Pasti mau. Itu tandanya kenal. Dan kemana arah hidupnya pasti tahu. Sehingga tidak bimbang, tidak ragu untuk mengikut Yesus. Walaupun belum melihat apa-apa. Tapi pelayanan tidak perlu ditakutkan. Tidak perlu diragukan. Tidak perlu dibimbangkan. Kenapa? Udah pasti kalau ikut Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Terpelihara, terjaga, terlindungi. Dan kalau sakit, saya percaya Tuhan pasti akan membalut. Membalut itu bukan berarti semua luka, semua sakit dibalutin, saudaraku ya. Ya contohnya mungkin saudaraku sakit nggak punya uang, pasti ada uangnya. Ya saudaraku mungkin dirawat, mungkin ada. Dan apapun itu yang dibutuhkan, saya percaya itu. Karena dia yang sudah ada bersama dengan kita. Jadi kalau nggak mengerti, di sini maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, ia bukan berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkan setan memelekkan mata orang-orang buta. Itulah saudaraku ya. Ada yang melihat, ada yang enggak. Ada yang kenal, ada yang enggak. Untuk itu yang kenal, saudaraku dia tahu. Ya, tapi yang nggak kenal pasti akan ngamuk. Makanya kalau saudaraku mungkin berontak, saudaraku bertentangan, saudaraku udah pasti saudaraku itulah yang terjadi dalam kehidupan kita ya selama kita dalam panggilan Tuhan. Makanya ada yang memberontak, ada yang bertentangan, ada yang mengatakan yang tidak-tidak, tetapi ada yang tahu ada tanda-tanda yang menyertai. Untuk itu saudaraku, siapakah yang hari ini saya mengenal gembala yang baik. Saya mau dipanggil, saya mau melayani walaupun kerjaannya duitnya banyak, walaupun mungkin ini sesuatu yang hebat di dunia ini, tetapi mau tinggalkan dan mau mengikut Tuhan, Anda tidak akan rugi. Saudaraku tidak akan rugi, tapi siapa yang merasa rugi berarti nggak kenal Tuhan. Yang takut miskin berarti nggak kenal Tuhan. Yang takut bangkrut, yang takut bodoh, takut sengsara berarti nggak kenal gembala yang baik. Tetapi siapa yang mau mendengarkan dan mau terima panggilan itu, ya walaupun secara dunia sepertinya kekurangan apa kehilangan atau apapun juga, saudaraku, orang yang tahu bahwa dia gembala yang baik, kenal bahwa dia gembala yang baik, tidak akan ragu-ragu lagi mengikut Tuhan. Nggak akan bimbang lagi. Jadi intinya saudaraku yang mengenal pasti nggak bimbang. Yang mengenal pasti nggak ragu-ragu. Yang mengenal pasti nggak khawatir, nggak takut. Kenapa? Sudah tahu akan dibawa kemana hidupnya. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Kalau dia gembala yang baik, kalau dia Bapa yang baik, saya percaya. Ya, buat saya pribadi, saya percaya. Dan saya rasakan itu. Kenapa? Karena kalau sungguh-sungguh ikut Tuhannya, sungguh-sungguh bertobatnya, sungguh-sungguh melakukannya, ya ini benar terjadi bahwa dia gembala yang baik. Disitulah saudaraku ya, kita bisa merasakan karena kita mengikuti. Kalau saudaraku nggak mengikuti, ya nggak merasakan apa-apa. Ya saya bilang mengikuti itu apa? Ya apa yang diajarkan, yang diperintahkan, dibawa kemana kita ikut. Dikatakan apa kita ikut. Dan apa kata firman Tuhan kita ikut. Nah itu tandanya kita juga mengikuti. Tapi kenapa nggak terjadi? Karena saudaraku nggak ikut. Disuruh begini nggak ikut, suruh begitu nggak ikut. Akhirnya apa? Mana buktinya gini? Nggak ada bukti karena saudaraku nggak ikut. Yang ada buktinya kalau saudaraku ikut. Jadi apa yang disuruhkan ikut saudaraku ya. Ikut. Supaya benar-benar Tuhan membuktikan bahwa dia gembala yang baik. Dia menunjukkan kasihnya, menunjukkan pemeliharaannya, menunjukkan penggembalaannya. Semua apapun yang itu ditunjukkan. Kenapa? Karena kita ikut. Untuk itu siapa yang mau ikut? Ya,
Dan siapa yang mengenal? Saya percaya. Orang yang kenal dia gembala yang baik pasti ikut. Karena Tuhan itulah gembala yang baik. Jadi untuk melayani gak usah takut. Untuk melayani gak usah bimbang. Untuk ikut Tuhan, untuk tinggalin kerjaan sekalipun, tinggalkan kekayaan, tinggalkan keluarga, enggak takut. Kenapa? Lebih dari yang diberikan. Ya, dari apa yang kita miliki. Jadi apa yang kita miliki enggak lebih banyak dari apa yang Tuhan berikan. Karena harta kita dunia enggak bisa beli keselamatan. Itu yang saya katakan lebih. Kalau kita diberikan sekaligus keselamatan. Jadi keselamatan enggak bisa dibayar. Karena Tuhanlah yang memberikannya. Untuk itu saudaraku yang bisa mendengarkan apa kata firman ini. Bicara mengenal gembala. Artinya saudaraku mengikut dan mau berkelompok. Dan tahu bahwa enggak akan ada yang dibiarkan Tuhan. Untuk itu supaya yang mau mendengar panggilan Tuhan tidak bertentangan. Ya. Mungkin hari-hari setiap khotbah ada tentang ini saudaraku ya. Tetapi belum tentu ada yang meresponi bahwa dengan mengikut Tuhan itu punya jaminan hidup. Dengan mengikut Tuhan itu ada yang melihara, dengan ada yang memberikan segala-galanya. Tetapi berapa banyak yang mengikuti Tuhan? Karena keberatan-keberatan dunianya. Karena keberatan-keberatan karena kepintarannya. Saudaraku, tidak ada pemeliharaan di luar Tuhan. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang menjamin di luar Tuhan. Hari ini mungkin bisa, tapi selanjutnya belum tentu bisa. Untuk itu dengarlah kalau Tuhan memanggil kita. Ya, ikutlah kalau Tuhan mau menuntun kita. Dan jangan bimbang, jangan ragu. Karena nggak mungkin Tuhan mencelakakan. Yang pasti Tuhan berikan jaminan keselamatan. Berikan jaminan hidup dengan tenang, dengan damai. Untuk itu, dengarlah panggilan Tuhan. Dan kenali. Kalau dia gembala yang baik, pasti bertanggung jawab. Jadi siapa yang mendengarkan hari ini, harusnya merenung. Jangan terus melawan. Karena saudaraku berarti sedang posisi di luar. Dan siapa lawanmu? Siapa gembalamu? Ya, kalau bukan Tuhan, dikatakan enggak bertanggung jawab. Ya, membunuh, membinasakan. Tetapi Tuhan bertanggung jawab. Siapa yang mengenal gembalanya? Tuhan yang baik. Tuhan yang memperlakukan dengan baik. Jadi kalau saudaraku benar-benar bisa mengerti, bisa memahami. Ternyata kalau udah enggak ikut, enggak mau, berarti tidak digembalakan. Sudah enggak berkelompok, berarti sudah tidak digembalakan. Walaupun masih berkelompok, tetapi enggak mengikuti, juga tidak digembalakan. Tetapi walaupun di luar di sini, saudaraku, orang asing sekalipun, tetapi dia mau, saudaraku ya, dia akan dituntun. Lihat saudaraku ya. Jadi hati-hati. Walaupun di dalam kalau nggak mau nggak dituntun saudaraku ya. Tapi yang di luar domba yang lain saudaraku ya. Kalau ada di luar dia mau itu. Dituntun. Untuk itu saudaraku ya. Mungkin banyak ya di akhir-akhir ini. Banyak orang yang tadinya nggak percaya jadi percaya. Yang tadinya penjahat jadi bertobat. Saudaraku. Walaupun baik keadaanmu. Walaupun engkau nggak berbuat jahat. Tetapi engkau nggak mau dipanggil Tuhan. Engkau nggak mau mengikut Tuhan. Berarti saudaraku tidak digembalakan. Itulah saudaraku ya firman hari ini. Supaya kita semua peka. Mengerti bahwa panggilan Tuhan untuk dilindungi. Panggilan Tuhan untuk diselamatkan. Panggilan Tuhan untuk dipelihara. Panggilan Tuhan untuk dipertanggungjawabkan nyawa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saudaraku kita satu dalam doa. Kita tutup firman-Nya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarkan firman-Mu terus ada di telinga kami, di hati kami. Apa yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan. Dan apa yang sudah disampaikan tidak hilang begitu saja Tuhan. Kalau dari awal sampai selesai Tuhan, firman Tuhan disampaikan. Biarlah telinga kami terbuka, hati kami terbuka untuk mendengarkan panggilan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang di dunia ini kelihatan hebat, sia-sia semuanya Tuhan. Dan tidak ada yang bertanggung jawab. Untuk itu buatlah kami mengerti Tuhan, bahwa di dalam panggilan-Mu ada jaminan hidup. Di dalam panggilan-Mu Tuhan ada pemeliharaan hidup. Di dalam panggilan-Mu Tuhan ada pertolongan yang hidup. Kami bersyukur Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah kami di dalam kebenaran-Mu dan biarkan firman-Mu hidup di dalam kami untuk kami tetap hidup bersama-Mu Bapa, dan kami bisa dikembalikan, kami bisa dipimpin sehingga kami tidak merasakan bimbang ragu, tetapi kami tenang bersama-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang memanggil kami sungguhnya. Engkaulah Gembala yang baik, dan kami bersyukur Bapa, biarlah firman-Mu benar-benar hidup, tertanam, berakar, bertumbuh di dalam kami semua. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, sempurnakanlah Tuhan firman-Mu dalam kami, dan genapilah Tuhan, untuk kami bisa digembalakan, untuk kami bisa terima panggilan, untuk kami bisa mengikut Engkau selama-lamanya. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Kristus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa info jemaat untuk minggu ini. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, layanan konseling, atau informasi lainnya dari gereja kami GKRHI Jemaat El Shaddai, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca saudara sekalian. Ataupun kami mengundang saudara sekalian untuk masuk ke dalam komunitas El Shaddai dengan cara scan QR Code yang juga tertera di layar kaca saudara. Info ibadah sepekan dapat saudara saksikan berikut ini. Mari saudara sekalian, kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami sepanjang pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kami pelajari. Biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus tetap menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa, dan tertanam bahkan bertumbuh Tuhan Yesus dalam hidup kami, dalam hati kami, dan bisa mengempartasi sekitar kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu ya Bapa yang setelah menyampaikan firman ya Bapa, untuk Ibu Gembala kami ya Bapa, Ibu Pendeta Marta dan Bapak Pendeta Brian ya Bapa. Engkau urapi mereka ya Bapa dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa, beri kesehatan, beri kekuatan ya Bapa dalam apapun yang mereka lakukan ya Bapa, dan Engkau juga mengurapi anak-anak mereka ya Bapa. Biarlah anak-anak mereka ya Bapa juga tumbuh Tuhan Yesus dalam iman kepercayaan dan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan Yesus, dan menjadi taruna-tarunamu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan Yesus, untuk El Shaddai ya Bapa. Engkau tetap mengurapi kami Tuhan Yesus, kami tetap menunggu Tuhan Yesus waktu-Mu ya Bapa yang terbaik ya Bapa, untuk kami bisa beribadah kembali secara offline ya Bapa. Dan kami tetap Tuhan Yesus setia Tuhan Yesus untuk melayani ya Bapa dalam ibadah-ibadah kami ya Bapa, dari Senin sampai Minggu ya Bapa. Engkau mengurapi Tuhan Yesus ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus dalam setiap ibadah yang kami lakukan Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengurapi ya Bapa, sehingga banyak jiwa Tuhan Yesus yang di luar sana yang bisa melihat, bisa mendengarkan, dan mendapatkan kelepasan, mendapatkan kemenangan bersama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pengerja-pengerja-Mu ya Bapa di El Shaddai ya Bapa. Biarlah pada saat kami tetap di rumah ya Bapa, belum melayani-Mu Tuhan Yesus, belum bisa bertemu satu sama lain ya Bapa, Engkau tetap memakai kami ya Bapa menjadi pengerja-pengerja-Mu Tuhan Yesus, menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus di sekitar kami ya Bapa. Engkau berikan kami hikmat marifat ya Bapa, Engkau berikan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga kami semua Tuhan Yesus bisa menjadi Tuhan Yesus saksi-saksi-Mu Tuhan Yesus, menjadi terang-Mu ya Bapa. Bahkan kami tetap Tuhan Yesus melayani-Mu Tuhan Yesus sampai akhir ya Bapa. Kami juga mau doa Tuhan Yesus untuk negara kami Tuhan Yesus, untuk Indonesia ya Bapa, yang pada saat ini Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus masih mengalami Tuhan Yesus pandemi COVID-19 ya Bapa. Tuhan, Kau mengurapi Tuhan Yesus bangsa kami ya Bapa, beri belas kasihan-Mu Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan Yesus. Engkau urapi juga Tuhan Yesus Bapak Presiden kami Bapak Jokowi ya Bapa, beserta semua kabinetnya ya Bapa, seluruh orang yang bekerja ya Bapa tanpa lelah ya Bapa untuk berusaha Tuhan Yesus
menyelesaikan Tuhan Yesus masalah di negara kami ya Bapa. Engkau berikan mereka urapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau hadir Tuhan Yesus dalam setiap Tuhan Yesus kebijaksanaan yang diputuskan ya Bapa. Dan Engkau Tuhan Yesus yang menghalau Tuhan Yesus apapun siapapun Tuhan Yesus, orang-orang Tuhan Yesus yang berusaha Tuhan Yesus yang memecah belah negara kami ya Bapa, yang membuat kekacauan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada bagi bangsa kami ya Bapa, dan bangsa Indonesia Tuhan Yesus menjadi kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pada saat ini Tuhan Yesus, kalau vaksin terus dilakukan ya Bapa, diedarkan, diberikan ya Bapa, Engkau urapi Tuhan Yesus setiap tempat-tempat Tuhan Yesus yang mengadakan vaksinasi, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua ya Bapa. Tuhan, Engkau urapi Tuhan Yesus, Engkau jagai Tuhan Yesus warga negara Indonesia ya Bapa yang melakukan vaksin ya Bapa, biar tidak terjadi Tuhan Yesus klaster-klaster baru ya Bapa untuk pandemi COVID ya Bapa. Tetapi biarlah apapun vaksin-vaksin yang dilakukan Engkau yang kuduskan ya Bapa, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh semua orang ya Bapa bisa menjadi Tuhan Yesus membentuk suatu imun ya Bapa untuk bisa bertahan Tuhan Yesus, bisa untuk menyelesaikan Tuhan Yesus masalah COVID negara kami ya Bapa. Engkau urapi juga Tuhan Yesus perekonomian di negara kami ya Bapa. Engkau bangkitkan ya Bapa, biarkan ekonomi negara kami ya Bapa bisa naik ya Bapa, bisa keluar dari keterpurukan ya Bapa. Biarkan kami Tuhan Yesus bisa bangkit kembali Tuhan Yesus bersama-sama ya Bapa, karena ada Engkau ya Bapa yang bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengangkat tangan kami ya Bapa untuk seluruh umat-Mu ya Bapa yang beribadah Tuhan Yesus di pagi hari ini ya Bapa. Engkau melihat tangan kami yang terangkat ya Bapa, tanda kami menyerah, kami menyerahkan semuanya Tuhan Yesus. Masalah kami ya Bapa, pergumulan kami Tuhan Yesus, permohonan kami ya Bapa yang tidak putus-putusnya Tuhan Yesus kami panjatkan ya Bapa, dan kami percaya ya Bapa Engkau ada bagi kami ya Bapa. Engkau menjadi penyelamat kami, Engkau akan menyembuhkan Tuhan Yesus bagi yang sakit ya Bapa. Engkau yang akan melepaskan bagi yang terbeban berat ya Bapa, bahkan Engkau akan memberikan jawaban tepat pada waktunya ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada bersama dengan kami Tuhan Yesus, dan ketika melayani-Mu Tuhan Yesus, ketika kami memilih untuk mengikut-Mu ya Bapa, sampai pada akhirnya ya Bapa kami memperoleh kemenangan bersama-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh orang-orang Tuhan Yesus yang memberikan persembahan ya Bapa. Engkau mengurapi tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Engkau berikan berkat-Mu Tuhan Yesus berlipat kali ganda ya Bapa, dan apapun Tuhan Yesus persembahan yang diberikan Tuhan Yesus bisa dipakai Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan seluruh pokok kedua syafaat kami Tuhan Yesus, kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, untuk menutup ibadah kita sama-sama lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memimpin kami dari awal pertengahan sampai selesai. Seluruh ibadah kami, pelayanan kami ya Tuhan Yesus, dari Tuhan WL Singer, bahkan pemain musik, semua Tuhan Yesus yang tim semua Tuhan Yesus yang terlaksananya ibadah ini Tuhan, semua yang ada Tuhan Yesus yang sudah mengerjakan. Biar akhirnya mendapatkan kasih-Mu yang sempurna, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Pemeliharaan-Mu juga Tuhan Yesus, buat mereka yang sukacita melayani, buat mereka yang sudah sukacita melakukan perintah-perintah-Mu, biar Tuhan segenap kebenaran-Mu Tuhan, biarkan benar-benar Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkatilah dan sempurnakanlah seluruh ibadah kami, dan kiranya semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Persembahan-persembahan, bahkan semua yang dikerjakan Tuhan, kiranya menyenangkan hati-Mu. Dan jadilah seperti yang Kau kehendaki Bapa, bahwa kami bisa hidup di bumi seperti di surga. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, pelindungan, berkat-berkat, pengurapannya, kasih anugerahnya memenuhi kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datangin 2 kali, dan terimalah berkat Tuhan. Katakan amin. Melayani, sampai ku dapat mahkota
kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ibadah sudah selesai. Selamat melayani Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.